Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juni Martalina Zega dengan akhiran NIM 026. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ketiga mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer, yang dimana di tugas kali ini adalah kita memecahin masalah dari sebuah topologi, yang dimana skenario masalahnya yang pertama yaitu VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa diresolve, dan ketiga yaitu reservoir DNS tidak berfungsi. Keempat, setelah DHCP di restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Kelima, terjadi konflik IP di VLAN 10. Keenam, beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Nah, di tugas ini kita nanti memecahin masalah atau menganalisis sebuah masalah dari sebuah topologi ini. Nah, yang dimana skena topologi ini yaitu yang ini yang saya tunjukkan, yang sudah saya kasih gambaran di sini, yang dimana kita menggunakan satu router, yang dimana router itu nanti sebagai pusat utama. Nah, di sini juga untuk menghubungkan VLAN 10, 20, dan 30 kita memerlukan satu switch yang menghubungkan antara switch dengan router dan VLAN. Jadi nanti di VLAN yang 10 ini kita kasih nama staff, VLAN 20 kita kasih nama lab, dan VLAN yang ke-30 kita kasih nama server. Langsung saja kita membuat topologinya biar lebih jelas. Yang pertama kita menggunakan routernya. Selanjutnya kita menggunakan switch sebagai penghubung utama. Nah, di sini kita menggunakan dua PC, yang dimana VLAN pertama atau VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini juga kita menggunakan satu server, yang dimana server ini adalah VLAN yang 30. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berikan nama dari setiap VLAN ini, yang di sini kita kasih nama staff, keduanya lab, ketiganya server. Lanjut kita hubungkan kabelnya antara router ke switch ke PC ke server. Kita menggunakan kabel strike. Langsung saja kita hubungkan. Nah, ini routernya kabelnya masih merah. Kita on kan dulu untuk konflik di 0/0. Kita on kan. Nah, di sini udah bagus. Udah hijau kabelnya. Selanjutnya kita konfigurasi langsung ke switchnya. VLAN yang 10 kita kasih nama staff. VLAN yang 20 kita kasih nama lab. VLAN yang 30 kita kasih nama server. Lanjut kita X lagi. Nah, di sini sudah kita kasih nama, kita udah konfigurasi nama dari setiap VLAN-nya. Lanjut untuk kita mau memanggil dari setiap VLAN-nya,
untuk memanggil default sama default dari setiap filenya, kita menggunakan, kita coba panggil dengan show plan brief. Nah, di sini udah. Kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Selanjutnya suite. Kita menggunakan suite mode access. Salah untuk infa 01 kita menggunakan suite mode access. Lanjut. Kita menggunakan juga suite mode access. Selanjutnya Excel 4 kita menggunakan suite mode tran. Per 4 kita menggunakan suite mode suite run, menggunakan suite run and job selection is menggunakan pertama dulu sebagai suite mode tran, baru kita susuli tran dot 1 key. Nah, benar. Lanjut suite mode tran. Udah selesai. Kita lanjut untuk X. Lanjut kita konf lagi. Sekarang kita kasih IP DHCP snoping. Untuk IP
Untuk IP DHCP VLAN 10 dan 20 kita VLAN 10 untuk infa 0/4 IP DHCP nonopi terus X lagi. Lanjut untuk conf langsung lagi kita conf untuk ging 0/0 tipe ya interface ging update di sini kita menggunakan 0/0 ya. Ya benar, kita menggunakan internal. Kita lanjutkan passing swap lanjut X lanjut N conf untuk ini 0/0 1 X. Udah selesai, lanjut and conf (0/1.10) satu titik 10. Lanjut untuk conf dulu ya, conf encapsulation dot 1 10 encapsulation
Nah, setelah sudah kita selesai untuk konfigurasi di switch, lanjut kita masuk ke konfigurasi router. Langsung saja kita mengisi. Di sini kita mengkonfigurasi configurer terminal. Lanjut kita interface lanjut nosut lanjut per 0%, lanjut nosut X lanjut selanjutnya untuk ging 0/10. Selanjutnya encap suara ration dot 1 key encapsulation dot 1 encapsulation dot 1 key itu 10. Coba ya berhasil saja. Kita kasih IP address dari setiap masing-masing VLAN. Untuk VLAN yang 10 kita kasih IP add 192.168.20. Ini untuk VLAN 10.0 nanti ter 1.255.255.255.0 hasil. Lanjut untuk ging yang 20, lanjut untuk ging 20 encap 20. Setelah itu kita langsung kasih IP nya untuk wilayah 20. Udah bisa berhasil. Selanjutnya untuk wilayah 30. Untuk encap yang 30 IP nya kita ganti 30 di bagian sini, 30 X. Setelah itu kita kasih untuk ingin 00 NSH X
udah bisa, kita panggil, coba kita pakai untuk swap IP interface brief. Nah, udah. Untuk IP-nya untuk IP dari setiap VLAN itu kita menggunakan DHCP, jadi udah otomatis untuk ke setiap IP VLAN-nya. Selanjutnya kita untuk ini 0/0.10, lanjutkan ya, untuk 0/10 titik, kita kasih IP helper address add 192.168.3010, enter. Apakah bisa berhasil? Lanjut untuk ging yang 20. Untuk ging yang 20 kita lanjut aja, langsung enter, X lanjut untuk conf lanjut kita access list 100 unit up, access kita list 100 ini UDP Ani Eki 53, enter ya, berhasil. Lanjut kita kasih untuk lanjut kita kasih dulu permit enter. Nah, berhasil. Selanjutnya ini G0/0 IP add crop 1000 out group IP crop out 1000 sama apa ya, coba ya. Crop langsung saja. Oh, ternyata di sini kita menggunakan access bukan add. Nah, berhasil. Selanjutnya yaitu kita enter lagi X. Nah, berhasil. Selanjutnya kita mengisi di bagian servernya. Nah, setelah sudah kita konfigurasi di router sama di switch, di permasalahan yang kita bahas soal DHCP-nya, yang pertama itu jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan integrasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, seperti yang sudah saya coding tadi atau konfigurasi di bagian switch-nya, bahwasanya konfigurasi IP 10 ini kita menggunakan IP helper address, yang dimana pada interval 10 yang saya konfigurasi di bagian
ini tadi, di bagian ini kita konfigurasi dan kita tetap memastikan untuk scope tersedia dan aktif, dan kita juga cek apakah roti antara flash bisa berfungsi. Selanjutnya di permasalahan yang selanjutnya yaitu DHCP server dan FLAN 30 jelaskan mekanisme teknis agar FLAN 20 dan FLAN 10 dan FLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis serta konsep dan istilah teknisnya. Nah, udah saya konfigurasi tadi di bagian switchnya ini, bahwasanya untuk FLAN 20 dan FLAN 10 dan 20 ini harus kita dapat kita alokasikan seperti pada soal ini tadi. Seperti pada soalnya bahwa IP FLAN 10 dan 20 itu kita harus menggunakan IP smoothing, yang dimana bagaimana agar DNS itu, supaya DNS yang kita pakai itu real dan again, biasanya konfigurasi di layer 3 switch atau router. Jadi untuk itu tadi saya menggunakan inhelper address 192.168 dan 30 di bagian bawah ini. Selanjutnya untuk permasalahan selanjutnya yaitu yang ketiga, itu ditemukan logika kode triprocore from, seperti yang ada di bagian ini. Penyebab teknisnya bahwa DNS internal ini tidak memiliki rekor A untuk kode app kampus lokal. Klien tidak menggunakan DNS internal dan zona kampus tidak memiliki dengan benar. Selanjutnya yaitu kita lanjut untuk terjadinya konfigurasi IP FLAN 20 meski menggunakan DHCP, sebutkan minimal 5 penyebab teknis. Metode verifikasinya kita sudah saya sudah mengkonfigurasinya. Salah satu teknis penyebabnya itu ada perangkat pakai di IP statis dalam rangnya DHCP seperti yang sudah saya konfi tadi. Yang kedua yaitu list database korup. Yang ketiga raw DHCP di server. Selanjutnya scope overload dan DHCP itu exclude IP tertentu. Selanjutnya untuk bisa selanjutnya jika terjadi wrong DHCP server di jaringan, kita jelaskan mekanisme serangannya. Mekanisme serangannya yang terjadi di bagian ini tadi yaitu dimana mekanisme serangan itu server palsu memberikan DHCP palsu atau bisa diarahkan ke server berbahaya, yang dimana di bagian tadi pas mengisi routernya atau switchnya itu tadi kita telah memberikan server atau palsu memberikan IP DNS-nya. Dengan itu kita bisa menggunakan seperti yang sudah saya coding tadi di bagian ini. Saya sudah mengkonfigurasi tadi di bagian IP DHCP snooping, IP DHCP 10 dan 20. Di bagian switchnya tadi di bagian ini tadi saya sudah coding untuk permasalahan yang nomor 6 untuk mengaktifkan smoothie di switchnya. Kita menggunakan codingan IP DHCP smoothing, IP DHCP smoothie FLAN 10 dan 20. Selanjutnya yaitu permasalahan selanjutnya yaitu di soal DNS-nya juga jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai rekor
record solver atau auto server. Jadi di bagian ini kalian menggunakan 888. Nah, sebelum itu dulu masih belum saya konfigurasi di server. Kita lanjut untuk konfigurasi di servernya. Untuk di servernya kita buka service DNS. Kita memberikan nama yang seperti yang ada pada soal app kampus lookup. Kita on-kan dulu. IP yang kita gunakan yaitu 192.168.30.30. Nah, ini udah ada. Selanjutnya kita masuk ke DHCP nya tadi. Nah, untuk DHCP pengisiannya kita masuk yang pertama dulu flan 10. Untuk default gateway-nya kita menggunakan IP VLAN yang ke 10. Selanjutnya untuk DNS servernya tadi 192.168.30.20. Jadi untuk IP start IP-nya 192. Di bagian ini 168 sekarang 10 dan 10. Untuk subnetnya 255. Selanjutnya coba kita add. Ini lanjut ke VLAN 20. VLAN 20. IP-nya kita menggunakan alamat IP-nya 1 ini. Dan di sini. Coba kita edit lagi. Nah, udah. Selanjutnya setelah sudah di DHCP dan DNS-nya kita coba kirim pesan. Apakah bisa berfungsi? Ya, saya lupa untuk klik DHCP dari setiap IP PC-nya. Kita tinggal kita coba apakah bisa berfungsi. Mari kita cek apakah bisa berfungsi atau belum. Itu saja. Berfungsi dan berfungsi. Nah, topologi yang sudah saya buat ini sudah berfungsi. Jadi untuk permasalahan yang terjadi atau analisis yang sudah terjadi di sini, saya mengulang lagi untuk kesimpulan yang bisa diambil dari topologi ini. Kita bisa menganalisis yang pertama itu tidak ada DHCP relay antara VLAN. Kedua, konfigurasi DNS-nya zone tidak lengkap dan kurangnya keamanan serta tidak adanya desain redundansi.
Yang harus kita utamakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita mengimplementasikan DHCP relay. Yang kedua, relay lengkapi forward reference zone, aktifkan DHCP smelting seperti yang sudah saya jelaskan di bagian switchnya. Dan block DNS public di firewall, terapkan DHCP Flutter DNS Con, monitor loss secara berkala. Jadi demikian langkah-langkah atau menganalisis soal yang sudah diberikan sesuai dengan soalnya. Saya akhiri, saya sapa kita semua. Kurang lebihnya dari presentasi ini saya sapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.